Iya, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita sudah berada di Telaga Ngebel ya, di Kabupaten Ponorogo tentunya. Dan saat ini, saya akan bercerita sedikit tentang Telaga Ngebel ini ya. Sejarah atau kisah yang dituturkan oleh masyarakat dengan berbagai banyak versi tentunya. Dan kali ini, saya akan mengambil versi yang satu ini. Telaga Ngebel tidak lepas dari kisah sebuah desa yang ramai dan padat penduduknya, yaitu di sini, di Desa Ngebel. Sebelum menjadi telaga, tempat ini dulunya adalah sebuah perkampungan yang sangat luas dan indah, yang berada di kaki Gunung Wilis dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan kenapa dan bagaimana terbentuknya telaga yang luas ini? Tentunya tidak lepas dari berbagai macam versi atau cerita atau legenda yang digetok-tularkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Diceritakan, dahulu kala di desa ini ada sepasang suami istri yang hidup dengan damai dan rukun bersama warga desa yang melakukan rutinitas kehidupan seperti biasa, yaitu bertani, beternak, dan berburu di hutan. Hingga suatu ketika, pasangan itu merasa sedih karena sudah lama belum mempunyai anak atau keturunan. Dan kemudian mereka berdoa agar segera diberikan keturunan dan berjanji bahwa anaknya kelak akan mengabdi kepada masyarakat, mensejahterakan dan berguna untuk kemakmuran desanya. Dan akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Di suatu hari yang cerah, lahirlah seorang anak dari pasangan itu. Akan tetapi suasana yang seharusnya indah dan bahagia tiba-tiba berubah menjadi tangis dan duka. Ternyata yang terlahir bukan bayi manusia, namun adalah seekor ular kecil yang gesit dan kuat. Sorot matanya tajam dan bersinar, seolah-olah dia ingin berkata, "Ibu, ayah, aku anakmu." Pasangan itu menjadi ketakutan dan pingsan. Hari demi hari kemudian berlalu, hingga akhirnya pasangan itu menjadi legowo dan menerima bayi ular itu untuk dirawatnya dengan sepenuh hati. Sang ayah berkata, "Semoga anakku kelak akan menjadi anak yang berguna, yang bisa memberi manfaat kepada semua orang." Waktu demi waktu terus berganti, hingga akhirnya bayi ular itu kini sudah menjadi besar. Badannya selebar batang term besi, dan jika dia berdiri, maka tingginya akan menjangkau sampai atas rumah. Namun dia adalah ular yang baik, dan dia tidak pernah mengganggu siapapun. Namun warga kampungnya sudah mulai tidak nyaman. Mereka merasa ketakutan oleh adanya ular itu, karena setiap malam mereka selalu mendengarkan suara gemerincing yang datangnya dari ular itu, dan mereka menyebutnya dengan nama Baru Kelinting. Baru Kelinting.
Dan ayahnya menyadari keadaan ini, lalu dia berkata kepada anaknya, "Anakku, demi kenyamanan warga, ayah akan membawamu pergi ke atas puncak Gunung Wilis. Di sana ada air terjun yang bisa kau tempati. Semoga engkau akan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa." Dan tepat di tengah malam bulan purnama, mereka berangkat menyusuri hutan, lembah, dan tebing yang curam. Dan sesekali mereka bertemu dengan harimau. Namun, harimau itu lantas kabur setelah melihat baru kelinting, seekor ular naga yang sangat besar. Dan setelah berjalan begitu lama, terlihat matahari yang terbit dari ufuk timur. Mereka akhirnya sampai di tujuan, di sebuah tempat yang luas, di atas puncak Gunung Wilis. Kemudian, ayah berkata kepada baru kelinting, "Tinggallah di sini anakku, untuk sementara waktu. Setiap 7 hari sekali, ayah akan datang ke sini untuk membawakan makanan untukmu." Baru kelinting menatap ayahnya dengan tatapan yang sedih, dan akhirnya dia mengangguk, seperti faham dengan ucapan ayahnya. Dan ayahnya adalah orang yang sakti di kawasan ini, sehingga dia melihat ayahnya melesat turun dan terbang menuju ke arah desanya kembali. Lalu tinggallah dia di sini sendirian, di atas puncak Gunung Wilis yang sepi dan sunyi. Hari demi hari terus berjalan, namun ayahnya belum juga datang untuk menjenguknya. Dia kelaparan dan kehausan. Lalu dia melihat ada sebuah air terjun di sana. Lalu kemudian dia berjalan dan mendekatinya. Setelah sampai di sana, kemudian dia berendam dan minum sepuas-puasnya. Lalu dia berenang dan bermain-main di bawah air terjun itu. Namun tiba-tiba keanehan muncul. Badan ular itu berangsur-angsur mengecil dan akhirnya berubah menjadi wujud seorang anak manusia. Namun dia tidak menyadarinya kalau dia sudah berubah menjadi manusia. Dan setelah puas berenang, lalu dia mentas dari air dan tiba-tiba tubuhnya berubah kembali menjadi ular naga. Tidak selang beberapa lama, datanglah seorang laki-laki tua menghampirinya, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Kemudian ular itu terlihat bergembira dan melilit ayahnya atau memeluknya. Kemudian ayahnya berkata, "Ayo, kita pulang ke rumah. Aku sudah melihatmu berubah menjadi manusia. Dan dengan air terjun ini, ayah akan membawakannya pulang untukmu. Dan kamu akan menjadi manusia seutuhnya, anakku." Lalu kemudian mereka berjalan menuruni puncak Gunung Wilis untuk menuju pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ibunya menangis bahagia karena anaknya telah pulang kembali setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Kemudian pada suatu malam, di tengah malam bulan purnama, ayahnya bersemedi untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan cara agar anaknya bisa berubah menjadi wujud manusia seperti yang dilihatnya di air terjun kemarin. Kemudian dia mengambil sebuah bambu yang berisi air terjun tadi, kemudian diminumkan kepada ular itu. Dan tiba-tiba dalam sekejap saja, ular itu langsung berubah wujud menjadi seorang anak yang tampan. Namun sayangnya, sekujur badannya dipenuhi oleh tompel atau bintik-bintik seperti sisik ular. Tapi semua itu tidak menjadi masalah. Ayah dan ibunya sangat bahagia. Hingga suatu hari, di desa mengadakan sebuah acara pesta yang sangat meriah. Semua warga berkumpul untuk ikut merayakannya. Ada banyak pertunjukan, seni, dan hiburan, dan juga acara makan-makan. Baru kelinting mendengarnya, dan kemudian dia mohon izin kepada orang tuanya untuk ikut melihat keramaian itu. Kemudian dia berjalan dengan gembira menuju pusat pertunjukan. Namun apa yang terjadi? Setelah sampai di sana, ternyata
tontonan sudah berubah. Semua orang tidak melihat pertunjukan lagi. Akan tetapi, mereka beralih melihat kepada Baru Kelinting dan mengerumuninya. Mereka semua berteriak-teriak dan berusaha untuk mengusirnya. Karena mereka berpikir, Baru Kelinting yang bersisik ular itu adalah wabah penyakit yang harus disingkirkan. Lalu anak itu berlari pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia berkata kepada ayah dan ibunya, "Ayah, aku akan pergi dari desa ini, tapi aku berpesan agar ayah dan ibu segera berpindah dari sini. Tinggallah di atas lereng Gunung Wilis, nanti aku akan menyusul ke sana." Kemudian, Baru Kelinting mengambil sebatang lidi yang ada di depan rumah, dan kemudian dia berlari kembali menuju ke tempat pertunjukan tadi. Dan di sana, warga desa sudah menanti dengan membawa sebatang bambu untuk mengusir Baru Kelinting. Mereka berkata, "Hai anak kecil, pergilah dari desa ini dan jangan kembali lagi, atau kamu akan kami bunuh." Lalu Baru Kelinting menjawab, "Iya, aku akan pergi, tapi dengan satu syarat. Aku akan menancapkan sebatang lidi ini ke tanah lapang. Barang siapa yang bisa mencabutnya, aku akan langsung pergi." Kemudian, semua warga yang marah tadi bergantian mencabut lidi itu, namun tidak ada satupun yang bisa. Lalu mereka menjadi kesal dan marah dan langsung serentak menyerang Baru Kelinting. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh mereka seperti kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Mereka hanya bisa berdiri seperti patung. Desa menjadi sunyi dan sepi. Pertunjukan dan hiburan tiba-tiba berhenti. Kemudian Baru Kelinting berjalan mendekati lidi itu sambil berkata, "Kalian adalah warga desa yang baik. Semoga tempat ini akan menjadi tempat yang baik pula untuk manusia di hari yang akan datang. Dan aku tidak akan mengubur kalian di sini, tapi aku hanya ingin menenggelamkan sifat-sifat buruk dari kalian saja, agar kalian bisa berubah menjadi orang yang bijaksana dan mengerti tentang takdir Tuhan. Dan jangan menghakimi orang sesuka hati sendiri. Belajarlah sabar dan welas asih kepada sesama. Sekarang bangunlah dan pergilah ke atas puncak gunung, karena tempat ini akan segera tenggelam. Suatu hari nanti, desa ini akan menjadi telaga yang indah dan dikunjungi oleh banyak orang." Kemudian warga desa terbangun dan bisa bergerak lagi, dan mereka semua meminta maaf kepada Baru Kelinting, dan segera saja mereka meninggalkan desa untuk membuat pemukiman di atas lereng Gunung Wilis. Kemudian Baru Kelinting mencabut lidi itu, dan benar saja bekas tancapan itu langsung semburat dan air keluar dari dalam tanah sangat deras sekali. Dan tidak lama kemudian desa itu benar-benar tenggelam dan hilang ditelan air yang sangat deras. Semua warga merasa bersalah dan meminta maaf kepada Baru Kelinting. Mereka meminta agar Baru Kelinting bersedia menjadi pemimpinnya. Dan inilah akhir sebuah cerita tentang Telaga Ngebel. Seluruh kawasan desa kini sudah berubah menjadi telaga yang sangat luas. Warga desa yang dulu semena-mena kini berubah menjadi ramah dan sangat menyayangi Baru Kelinting sebagai pemimpin desa mereka. Inilah kisah tentang Telaga Ngebel. Telaga Ngebel. Telaga Ngebel. Telaga